Pemerintah lagi-lagi menerbitkan kebijakan kontroversial yang dinilai membebani rakyat. Para pekerja, baik pegawai pemerintah maupun swasta dan buruh, diwajibkan membayar iuran tapera sebesar 2,5% sebagai tabungan pembiayaan rumah. Kebijakan ini menuai penolakan dari berbagai pihak, padahal DPR dan pemerintah sebelumnya sudah sepakat dengan penerbitan Undang-Undang Tapera. Sore ini kita akan membahasnya dengan Ketua Umum Kasbi Sunarno serta anggota Komisi 5 DPR dari fraksi PKS Suryadi Jayapurnama. Selamat sore Bapak-bapak. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau ke Pak Sunarno terlebih dahulu. Pak Sunarno, pemerintah mewajibkan pekerja membayar iuran tapera sebesar 2,5%. Bagaimana kelompok buruh merespon kebijakan ini? Ya, baik Mbak, terima kasih. Ya, terkait dengan tapera, tabungan perumahan rakyat ini kami melihat ya tidak tepat ya situasi sekarang. Jadi pasca pandemi COVID dan teman-teman buruh sedang berupaya untuk perbaikan ya dalam hal ini adalah soal bagaimana kebutuhan hidup sehari-hari, dan di sisi lain juga kenaikan upah kan juga sangat kecil. Artinya dengan adanya informasi atau dari katakanlah kemarin PP 21 tahun 2024 terkait dengan tapera ini, kami anggap ini tidak tepat. Jadi kami menyatakan keberatan. Apalagi dalam prosesnya memang kami secara organisasi memang tidak dilibatkan dalam diskusi ataupun dialog atau penyerapan terkait dengan permasalahan-permasalahan tersebut. Baik, saya mau ke Pak Suryadi. Pak Suryadi, dari kelompok buruh mengatakan kebijakan ini tidak tepat karena situasinya juga tidak terlalu baik begitu ya bagi kelompok buruh yang kemarin dihantam pandemi. Saya ingin tanya dari sisi DPR bagaimana Komisi 5 selaku mitra kerja pemerintah menilai kebijakan ini? Baik, terima kasih. Jadi sebetulnya kebijakan ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 4 tahun 2016 ya. Dan diharuskan menerbitkan PP. Sebetulnya PP juga sudah diterbitkan sejak tahun 2020. Hanya saja 2024 ini dilakukan revisi yang kemudian mengagetkan semua pihak. Seandainya kebijakan ini sesuai dengan keinginan awalnya, sebetulnya sungguh bagus ya. Asalkan kembali kepada niat awal, yaitu bagaimana mengatasi backlog rumah yang saat ini sekitar 9,9 juta rumah tangga belum punya rumah. Nah itulah yang menjadi sasaran. Tapi kemudian yang menjadi masalah adalah orang-orang yang sebetulnya sudah punya rumah diwajibkan juga membuat tabungan perumahan. Nah ini problemnya, sehingga menjadi kecurigaan kita gitu. Bagaimana pemerintah kemudian mencoba menghimpun dana masyarakat yang sebetulnya masyarakat sendiri sudah sebagian besar tidak membutuhkan lagi kebijakan ini. Pak Suryadi, saya ingin tanya ya, dalam Undang-Undang Tapera yang disahkan di rapat paripurna DPR 23 Februari 2016, apakah dalam undang-undang itu juga tertera bukan hanya ASN, TNI Polri dan pegawai BUMN, tapi juga pekerja swasta, termasuk kelompok buruh harus membayar iuran? Jadi seluruh pekerja. Seluruh pekerja. Jadi pekerja ini dikategorikan ada dua, ada pekerja dan ada pekerja mandiri. Nah pekerja ini mereka termasuk di sana ada ASN, TNI Polri, BUMN, dan para buruh gitu. Ada pekerja mandiri yang misalnya petani, nelayan yang punya penghasilan juga diwajibkan ikut tapera. Ini problemnya di situ. Artinya kan DPR sejak awal sudah tahu bahwa kebijakan ini akan membebani seluruh pekerja. Kenapa itu tidak menjadi pertimbangan? Bahkan fraksi Anda, fraksi PKS ini memuji pengesahan Undang-Undang Tapera di sidang paripurna yang dianggap tadi solusi pemenuhan kebutuhan rumah atau backlog. Artinya kan DPR sejak awal tahu bahwa ini akan memberatkan pekerja. Kenapa itu tidak menjadi pertimbangan ya Pak Suryadi? Kalau di undang-undangnya itu kan untuk menyelesaikan ada backlog rumah, ada kekurangan rumah kita yang memang tidak mampu dipenuhi oleh pemerintah. Nah justru sasarannya ini bagi mereka yang tidak punya rumah. Nah justru yang menjadi persoalan kami pun saat ini perlu dievaluasi karena program ini menjadi tidak fokus. Sehingga kesannya pemerintah ini mencari dana. Bahkan di dalam PP yang PP 21 tahun 2024 ini kan
nanti dana yang terkumpul itu akan diinvestasikan. Nah ini kan menjadi problem juga gitu. Jadi ini sudah keluar dari semangat di undang-undang itu yang kita justru menjadi masalah hari ini. Baik, saya ke Pak Sunarno. Dari pihak buruh, semangatnya sebetulnya ingin memberikan pemenuhan kebutuhan rumah bagi para pekerja. Itu tadi alasannya DPR seperti itu. Jadi semua pekerja harus dibebani untuk membayar iuran tapera. Ini bagaimana buruh melihatnya? Kan tidak semua buruh ingin mengalokasikan uangnya untuk membeli rumah. Ada kebutuhan-kebutuhan lain, bukan begitu Pak Sunarno? Ya, jadi begini Mbak. Soal perumahan atau rumah atau tempat tinggal itu sebenarnya kebutuhan dasar dari kaum buruh. Artinya kami pun sebenarnya terkait dengan tempat tinggal atau rumah ini tentu sangat mengimpikan gitu ya. Bahkan itu kan juga oleh negara kan juga diatur di Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 28H itu ya. Jelas gitu. Tapi ternyata kan berbeda dengan keinginan kami atau aspirasi kami gitu. Jadi ternyata yang dimaksud dengan perumahan ini kan ya tetap kami gitu ya yang harus membayar gitu, yang harus mengiur, memotong gaji kami gitu. Dan tentu ini berbeda kalau semangatnya negara atau pemerintah ingin membantu pemerintah yang memberikan buruh subsidi atau rakyatnya gitu, untuk mendapatkan rumah harusnya kan dengan cara yang lain. Jadi tidak seperti ini karena upah buruhnya ini kan masih rendah Mbak. Iya. Oke, jadi harusnya pemerintah justru yang memberikan subsidi, Pak Suryadi. Ini tidak menjadi pertimbangan ya pada saat pembahasan di DPR ya. Ini kan dari rakyat untuk rakyat juga. Sebenarnya kalau ingin mengatasi persoalan backlog atau kebutuhan rumah, harusnya subsidi dari pemerintah. Di undang-undang itu harusnya disebutkan begitu, bukan dari membayar iuran tapera, Pak Suryadi. Ya, jadi memang betul karena opsi untuk pengadaan rumah ini kan sebetulnya skemanya banyak ya. Ada subsidi dari pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan rendah, itu masih tetap berjalan. Kemudian nanti ada skema-skema misalnya melalui salah satunya adalah dengan tapera ini. Nah yang menjadi problem, saya setuju dengan Pak Sunarno tadi, yang menjadi problem ini kan sebetulnya banyak pekerja kita yang sudah punya rumah. Gitu ya. Mereka sudah punya rumah, bahkan sudah mencicil, tapi juga ikut diwajibkan tapera, mengeluarkan gaji, dipotong gajinya untuk tabungan perumahan. Nah ini yang menjadi problem. Gitu. Sebetulnya kalau spesifik mereka-mereka dan sifatnya sukarela, saya kira tidak ada masalah. Gitu. Oke, tapi di undang-undang tapera itu para pekerja yang sudah memiliki rumah tidak perlu membayar ya? Mereka tetap membayar. Jadi mereka tetap membayar, itulah problemnya di PP ini gitu. Karena tapi di undang-undangnya kan mengamanatkan. Di undang-undangnya itu mengamanatkan di dalam PP supaya pemerintah mencari sekian banyak opsi ya. Salah satunya adalah opsi tapera ini. Bahkan nanti ada juga subsidi bunga, subsidi uang muka, itu ada beberapa untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, yang jadi masalah misalnya begini, ada orang punya penghasilan yang dimaksud MBR, kalau menurut Kementerian PUPR kan penghasilannya 8 juta ke atas. Begitu 8 juta ke atas, dia tidak dapat fasilitas dari pemerintah. Tetapi mereka diwajibkan untuk tabungan perumahan. Padahal bisa jadi mereka baru saja kredit perumahan gitu. Dia harus membayar. Nah, ini kan yang juga kita perlu dievaluasi agar sasarannya kembalikan ke semangat undang-undangnya begitu. Oke, Pak Suryadi, ini tadi ada keluhan dari teman-teman buruh bahwa pada saat pembahasan undang-undangnya juga tidak melibatkan para pekerja, tidak melibatkan kelompok buruh. Memang betul seperti itu? Ya, saya kira ini kan biasa di dalam pembahasan DPR kadang-kadang ada tidak optimal dalam pelibatan publik gitu. Tetapi saya melihatnya begini, ada kecurigaan masyarakat juga karena setelah kita membuat simulasi, misalnya Real Estate Indonesia membuat simulasi, kalau ini dijalankan itu bisa potensi anggaran 137 triliun. Walaupun pemerintah per tahun bisa menghimpun dana 71 triliun. Nah ini karena di klausulnya nanti dimungkinkan untuk diinvestasikan, kan ini yang menjadi masalah. Belum lagi yang sudah berjalan seperti ASN. ASN ini kan sebetulnya sudah berjalan, TNI Polri. Mereka sudah punya rumah. Baru bisa dicairkan setelah usia 58 tahun. Bahkan itu juga prosedurnya berbelit-belit gitu ya. Ini yang perlu kita clearkan dulu. Oleh karena itu
kami mendukung nanti Komisi 5 segera memanggil pemerintah Oke. sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua DPR ya, agar ini tidak menjadi polemik di tengah masyarakat. Oke, artinya dalam kebijakan itu, dalam aturannya memang diperbolehkan pemerintah menggunakan iuran tapera ini untuk diinvestasikan, begitu Pak Suryadi? Saya harus tegaskan Betul, ini. dimungkinkan untuk investasikan. Oke, Karena nanti manfaatnya bagi orang yang peserta tapera boleh mengambil sekaligus manfaat dari tapera ini yang dikelola oleh BP Tapera. oke. Saya mau ke Pak Sunarno. Pak Sunarno, apa kemudian langkah yang akan diambil oleh teman-teman buruh kalau memang PP ini terus berlanjut, tidak ada langkah dari pemerintah untuk mencabutnya? Ya, tentu kami dari Serikat Buruh, Serikat Pekerja, yang pertama tentu ingin berdialog, berdiskusi terkait dengan tapera ini. Karena saya juga nggak tahu Mbak, apakah serikat-serikat buruh yang lain itu ada diikut sertakan dalam pembahasan atau tidak gitu. Tapi kalau kami dari Konfederasi Kasbi sejauh ini dengan teman-teman pengurus ya memang tidak pernah terlibat dalam pendiskusiannya gitu. Oke. Makanya kami akan coba komunikasi dengan teman-teman serikat buruh yang lain. Dan saya juga mungkin ya dari beberapa pimpinan serikat itu kan memang juga menyampaikan mereka juga nggak dilibatkan dalam pembahasan gitu. Dan kalau ini tetap dipaksakan, artinya kami juga akan mengambil sikap atas diterbitkannya PP 21 ini yang sebelumnya ada PP 25 tahun 2020. Dan ini kan kelanjutan gitu loh, kelanjutan yang sebenarnya harusnya itu ada pendiskusian antara serikat pekerja yang mewakili kawan-kawan buruh atau kawan-kawan pekerja dengan pengusaha dan juga pemerintah. Jadi harus clear dulu. Jadi jangan selalu dibuat aturan yang sepihak gitu. Yang kemudian itu teman-teman buruh juga nggak tahu. Kan banyak juga kan mungkin yang tadi disampaikan oleh Pak Suryadi, ada buruh yang memang sudah punya rumah dan tentu juga banyak yang belum gitu. Dan apakah sudah memungkinkan gitu. Dan usulan kami kalau dibalik gimana? Misalnya ya rumahnya dulu. Jadi baru kawan-kawan mengiur gitu. Iya. Apakah itu memungkinkan atau tidak gitu. Jadi jangan dipaksakan juga. Oke, baik. Seperti itu, Pak Sunarno, tapi dari pihak pengusaha kepada teman-teman serikat buruh, apakah sudah melakukan sosialisasi tentang PP nomor 21 tahun 2024 ini? Ya sejauh kami di Serikat Buruh ya sejauh ini memang tidak pernah ada sosialisasi. Baik dari Kementerian Ketenagakerjaan, Disnaker, kota, kabupaten atau provinsi, atau katakanlah mungkin dari DPR RI atau DPRD atau pemerintah daerah ya sejauh ini memang tidak pernah ada pembahasan itu. Dan artinya kan ini kan menurut kami nggak transparan gitu. Jadi keterlibatan dari prinsip dasarnya hak berdemokrasi untuk bermusyawarah itu kan ternyata nggak dilakukan gitu loh. Baik, jadi teman-teman buruh akan membuka ruang dialog terlebih dahulu ya, akan menanyakan terlebih dahulu dan kalau misalnya itu tetap berjalan maka akan tetap menolak begitu ya Mas Sunarno ya? Ya, dialog itu dalam arti gini, ini harus dibatalkan dulu gitu. Jadi kita mulai gitu. Kalau yang dimaksud dengan penyediaan rumah tinggal atau rumah buruh atau pekerja atau rumah rakyat itu desainnya seperti apa sih, konsepnya seperti apa sih gitu. Jadi jangan dilakukan secara sepihak dong. Baik. Kan nggak bagus juga buat teman-teman buruh gitu. Terakhir ke Pak Suryadi, apa langkah dari Komisi 5 DPR menindaklanjuti berbagai penolakan ini? Hampir semuanya menolak, baik dari serikat buruh, pekerja dan juga pengusaha menolak terhadap PP nomor 21 tahun 2024 yang meminta pekerja untuk membayar iuran tapera. Ya, langkah dari DPR tentu akan memanggil kementerian terkait dan kita mengevaluasi, termasuk juga tadi kita juga ikut menyayangkan kenapa ini belum disosialisasikan. Padahal sebetulnya PP ini kan tahun 2020. 2024 ini hanya revisinya gitu. Yang sudah berjalan sebetulnya transisi di ASN, Polri, kemudian pegawai BUMN. Nah, yang nanti sampai tahun 2027 itu baru berlaku mutlak secara keseluruhan. Ya kita menyayangkan kenapa sosialisasinya juga terlambat, termasuk nanti
kami akan berupaya mengembalikan spirit tapera ini kepada tujuan awal sesuai dengan apa yang kita hajatkan dulu bagi mereka yang tidak punya rumah dan tidak berlaku bagi seluruh pekerja, baik pekerja mandiri maupun juga pekerja di perusahaan-perusahaan. Baik, baik. Kita tunggu nanti bagaimana tindak lanjutnya. Semoga DPR sebagai perwakilan rakyat bisa mendengarkan suara rakyat, mewakili suara rakyat dan menyampaikan keluh kesah rakyat ini kepada pemerintah untuk lagi-lagi tidak menerbitkan kebijakan-kebijakan yang kontroversial dan juga merugikan rakyat. Terima kasih dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada Pak Suryadi Jayapurnama, anggota Komisi 5 DPR RI fraksi PKS, dan juga Pak Sunarno, Ketua Umum Konfederasi Kasbi. Saya selalu Bapak-Bapak. Baik, Mbak. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih, Mas.